Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, karena berkat pertolongan dan anugerah Allah kita boleh dipertemukan walaupun melalui media seperti ini. Tapi saya percaya tidak pernah menghilangkan dan mengurangi rasa sukacita dan syukur kita. Terima kasih juga bagi GPIB Bethesda Sidoarjo yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam rangka kegiatan bulan Pelkes, secara khusus penutupan bulan Pelkes. Tapi juga syukur ulang tahun ke-47 GPIB Bethesda Sidoarjo. Lalu kemudian membagi bagaimana sebenarnya sih peran gereja, peran GPIB dalam menghadapi COVID-19, secara khusus juga bagaimana gereja mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah di gereja masing-masing. Nah itu saya, walaupun Ibu Pendeta bilang bahwa Pendeta tolong sampaikan pembinaan, saya berpikir tidak usah bentuk pembinaan lah. Saya menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh GPIB, membagi sehingga kita boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara Jemaat Bethesda Sidoarjo, sebagai bagian integral dari masyarakat, dalam hal ini GPIB, maka GPIB tidak bisa dapat tutup mata terhadap krisis global COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia. Kita harus akui bahwa krisis tersebut juga menjadi pengalaman. Krisis tersebut juga menjadi pergumulan hidup sehari-hari dari warga ke gereja, warga jemaat yang ada di jemaat masing-masing, termasuk juga di jemaat GPIB Sidoarjo. Bahkan kita harus akui bahwa krisis COVID-19 merupakan konteks real dari pelayanan dan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia, tapi juga konteksnya GPIB. Karena itu krisis ini menantang gereja. Pertama, mawas diri, berhati-hati. Artinya jangan lalu kemudian hantam kromo. Buka saja gereja, gak apa-apa, ada Tuhan. Betul ada Tuhan, tapi Tuhan kasih hikmat dan akal untuk kita berpikir lebih bijak, untuk lebih berhati-hati. Tapi sekaligus juga introspeksi diri. Apakah secara pribadi warga gereja, apakah sebagai jemaat maupun institusi GPIB yang tingkat sinodal, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengembangkan kesadaran dan kepekaan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita dengan dampak COVID-19? Atau apakah sebaliknya justru warga gereja GPIB dan mungkin juga GPIB Sidoarjo jangan-jangan hanya acuh tak acuh, pasif, dan hanya mementingkan diri sendiri, sehingga bilang begini, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, bagaimana kita mau tolong orang lain? Kita aja susah kok. Menanggapi kenyataan di atas, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jelaslah bagi kita semua bahwa gereja dalam hal ini GPIB, secara khusus GPIB Sidoarjo juga tidak krisis atau tidak imun dari yang namanya krisis. Jadi GPIB, secara khusus GPIB Sidoarjo tidak imun dengan yang namanya krisis. GPIB Bethesda Sidoarjo dan GPIB lainnya tidak imun dengan yang namanya krisis. Dalam menghadapi krisis seperti ini, maka gereja membutuhkan panduan. Lihat baik-baik, gereja membutuhkan panduan yang benar, panduan yang jelas untuk menghadapi dan menyelesaikan krisis yang terjadi karena COVID-19 di sekitar kita. Dan ada dua panduan yang harus Bapak Ibu dan saya pakai. Yang pertama, panduan yang pertama adalah Alkitab. Panduan pertama itu adalah firman Allah. Ibu dan saudara-saudara ingat, firman Allah menuntun kita untuk mampu menghadapinya. Tapi panduan yang kedua adalah tindakan dan teladan Yesus.
Kenapa? Karena kalau kita lihat tentang tindakan dan teladan Yesus, harusnya tindakan dan teladan Yesus itu menjadi inspirasi gereja, GPIB dan GPIB Sidoarjo secara khusus ya, di masa pandemik ini untuk berani dan serius dalam mengumuli persoalan-persoalan sosial karena dampak COVID-19 yang terjadi di konteks kita masing-masing. Ya, secara khusus juga kan di konteks kita di GPIB Sidoarjo. Dengan demikian, GPIB dan gereja harus boleh memberikan kontribusi yang relevan. Kehadiran gereja adalah bagaimana dia boleh memberikan kontribusi, dan kontribusi itu harus relevan. Sekaligus juga signifikan bagi umat manusia di lingkungan sekitar gereja yang mengalami dampak krisis karena COVID-19. Tapi ingat, gereja tidak boleh hanya berbicara tentang kondisi itu. Tapi GPIB, Gereja Sidoarjo juga harus mengambil langkah untuk melakukan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan di mana gereja berada. Memang konteks GPIB kan berbeda-beda Bapak Ibu. GPIB ada di 26 provinsi, GPIB ada di 25 mupel, GPIB yang adalah 324 jemaat dan 292 pos pelkes. Itu berarti GPIB sangat luas dan konteksnya berbeda-beda. Mengambil langkah, dia tidak boleh diam, dia tidak boleh stuck, dia tidak boleh berpangku tangan. Tapi gereja harus mengambil langkah sesuai dengan kebutuhan di mana gereja berada. Tapi ingat, dia tidak boleh hanya bagi gereja sendiri. Ingat baik-baik, gereja dihadirkan di dunia ini bukan buat diri sendiri, tapi gereja juga dihadirkan bagi banyak orang. Allah mengutus gereja, dan pada saat dia diutus bukan hanya bagi diri sendiri, tapi dia utus juga bagi masyarakat sekitar di mana gereja berada. Nah, untuk pemahaman itu, secara khusus kita lihat dalam kegiatan bulan Pelkes. Pertama kita lihat kegiatan bulan Pelkes. Maka kegiatan bulan Pelkes 2020 dan 2021, maka penekanannya adalah pemberdayaan pada potensi gereja. Ya, artinya bahwa selama ini kita melihat bahwa pos-pos Pelkes itu kadangkala dia hanya tanda tangan. Dan seringkali juga dibuat oleh kita gereja-gereja yang ada di kota. Jadikanlah mereka sebagai center class gitu. Datang, kasih, pulang, datang, pulang. Dan itu membuat terpola begitu lama. Dan akhirnya pos-pos itu tidak belajar untuk menjadi mandiri. Maka saat ini dalam bulan Pelkes temanya adalah bagaimana memberdayakan potensi gereja. Secara khusus yang ada di pos-pos pelayanan guna menanggulangi COVID-19. Ya. Kita harus akui bahwa memberdayakan adalah sebuah tindakan. Ya, jadi memberdayakan adalah sebuah tindakan untuk merubah ke arah yang lebih baik. Kalau dulu posnya adalah begini, maka sekarang posnya harus dibuat untuk lebih baik lagi, meningkat. Ya. Dengan caranya bagaimana? Mengembangkan potensi dari setiap pos pelayanan. Nah, dari sana kita harus akui berpelkes dalam gereja GPIB itu membutuhkan kepekaan, tapi juga kerendahan hati. Tiga kedua hal ini ada, maka kita dapat melakukan pelayanan transformatif. Pelayanan ini bukan saja memberikan ikan pancing, ya, tapi memberikan keterampilan khusus sehingga dapat mengubah diri, pada akhirnya dapat menjadi mandiri. Itu yang diharapkan bagi pos-pos pelayanan. Ya. Tapi juga dalam kegiatan bulan Pelkes ini diharapkan juga bukan hanya kemandirian di pos. Karena dampak daripada COVID-19 ini tidak hanya juga dirasakan oleh pos Pelkes, tapi dirasakan oleh seluruh gereja GPIB, bukan Bapak Ibu? Ya. Karena itu untuk konteks ini, dampak dari COVID-19 ini, peran gereja sangat luar biasa besar. Yang pertama adalah ingat, dampak dari COVID ini membawa dampak dari segi kesehatan. Itu sebabnya peran gereja dari segi kesehatan sangat penting. Apa itu?
Gereja boleh memberikan sosialisasi. Gereja harus mendukung program pemerintah untuk bersama-sama memutus mata rantai. Itu peran gereja pertama. Ya, dia harus memutus mata rantai bersama dengan pemerintah untuk COVID-19 ini. Sebabnya mengapa orang bilang sinode GPB kok lama sekali di Kanaran. Kenapa sinode GPB susah sekali siaran? Bapak Ibu, kami harus berpikir baik, kami harus berpikir sangat cermat. Karena yang akan mengalaminya adalah manusia yang akan mengalami korban. Kita punya pengalaman GPIB pernah dibilang sebagai klaster dari COVID-19. Dan kami tidak mau itu lagi terjadi. Yang kami mau adalah GPIB punya peran bersama dengan pemerintah dan negara untuk memutus. Ya. Maka peran pertama adalah peran dari segi kesehatan. Menghimbau, menganjurkan dengan protap yang ada. Sehingga pada saat nanti kita akan masuk di dalam ibadah di gereja masing-masing, maka protap itu tolong diikuti dengan baik. Supaya GPIB jangan lagi menjadi dibilang orang sebagai klaster. Tapi GPIB menjadi tempat ibadah yang sungguh-sungguh orang beribadah dengan tenang, nyaman, tapi juga terjamin kesehatannya. Hingga karya Allah menjadi nyata dalam banyak hal. Yang kedua, peran kedua di tengah-tengah COVID ini juga adalah peran sosial. Peran dari kesehatan, imbauan, anjuran dan seterusnya. Tapi juga peran yang kedua adalah peran dari segi sosial. Ya, diakui bahwa dampak daripada COVID ini juga ada dalam konteks yang boleh dikatakan sosial, di mana putusan hubungan kerja sehingga pendapatan berkurang. Itu berarti bahwa mau makan untuk kebutuhan lain juga sangat terbatas. Untuk skala pendek ini, skala jangka pendek 1, 2, 3 bulan, maka gereja harus hadir. Hadirnya di mana? Gereja harus juga terlibat untuk membantu warga jemaat, tapi juga bukan warga, tapi warga masyarakat sekitar yang membutuhkan makan semuanya kebutuhan sehari-hari. Dan saya percaya bahwa GPIB Desa Sidoarjo sudah lakukan itu, baik kesehatan, tapi juga baik untuk dampak sosial. Jadi membagi, tapi ingat konteks membagi ini harus penuh dengan ketulusan. Jadi jangan lagi ada embel-embel apapun. Dan itu kan konteks pelayan Yesus. Yesus juga berbicara tentang bagaimana yang namanya hidup sehat. Yesus juga berbicara bagaimana membantu orang lain dan melayani dengan penuh ketulusan. Itu juga yang harus diperhatikan. Sehingga dalam kehidupan berjemaat, mereka lihat bahwa kehadiran gereja itu adalah gereja yang sungguh-sungguh hadir dengan ketulusan. Tidak ada embel-embel apa-apapun. Secara khusus jika kita membantu masyarakat sekitar, kita bantulah dengan tulus sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Oke. Lalu kemudian bagaimana hal yang ketiga yang sangat juga dibutuhkan oleh warga jemaat, baik di pos tapi juga di kota-kota. Ya. Pemutusan hubungan kerja membuat PHK luar biasa dan akhirnya dampak juga menjadi dampak ekonomi. Jadi gereja punya peran dari dampak kesehatan tadi. Kemudian gereja juga punya peran dari dampak sosial, tapi gereja juga harus punya peran dari dampak ekonomi. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena gereja juga terbatas dalam membantu jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan seperti itu. Sehingga mungkin bisa sampai 3 bulan atau 4 bulan, tetapi tidak mungkin terus-menerus. Karena itu akan membawa dampak bagi gereja sendiri dari segi ekonomi. Satu-satunya jalan adalah gereja harus memberdayakan warga jemaat yang mengalami dampak itu. Dengan cara apa? Maka gereja harus mempersiapkan juga pelatihan-pelatihan. Ya. Pelatihan-pelatihan yang akan juga dilakukan oleh PDM. Di dalam bulan Pelkes nanti 3 minggu ke depan kami akan lakukan dalam proses pembinaan pelatihan. Pembuatan kue dari singkong, pembuatan kue dari hal-hal yang mungkin sederhana dan dapat dijual belikan bagi jemaat maupun masyarakat. Pelatihan untuk pertanian, pelatihan untuk perikanan, pelatihan untuk membuat masker, pelatihan dan semua pelatihan yang boleh katakan skalanya skala pendek tetapi sangat berarti bagi warga jemaat. Ya. Supaya setelah itu mereka dapat menghasilkan, lalu warga jemaat bisa pesan dari mereka, warga jemaat yang mampu, lalu kemudian ada pendapatan bagi mereka, bisa mencukupi kehidupan sehari-hari tapi juga bisa memberikan persembahan di gereja. Ya.
ini menurut saya adalah bagian yang utuh daripada pelayanan kesaksian, tetapi juga sukacita bagi GPIB Bethesda Sidoarjo. Bahkan di tahun ini semua program kerja yang sudah disusun oleh Majelis Sinode semua diarahkan untuk penanggulangi COVID-19 dalam beberapa bentuk. Ya. Kita tidak boleh lupa bahwa kita dihadirkan Allah juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Secara khusus kalau kita lihat tema kita pelayanan 2021 menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat, dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Karena itu pesan saya sukacita bagi GPIB Bethesda Sidoarjo, biarlah melalui kegiatan bulan Pelkes di tahun 2020 yang juga sukacita, di mana Tuhan boleh tambahkan 1 tahun usia, sehingga GPIB Sidoarjo boleh masuk ke usia yang ke-47 tahun. Ya. Semua kegiatan dilakukan tingkat sinodal, tingkat jemaat, sehingga kehadiran GPIB Bethesda Sidoarjo membawa warna tersendiri dalam pelayanan. Kehadiran kita dalam kegiatan bulan Pelkes baik di tingkat jemaat maupun tingkat mupel sinodal dapat dirasakan oleh seluruh warga jemaat, tapi juga masyarakat sekitar kita, yaitu membawa kasih Kristus yang sejati, melihat apa yang terjadi dalam jemaat, kemudian bertindak nyata. Itulah peran gereja. Dan ingatlah, misi kita adalah meneruskan kasih Allah yang menjangkau semua orang tanpa kecuali. Ingat baik-baik, misi kita adalah meneruskan kasih Allah yang menjangkau semua orang tanpa kecuali. Itulah peran gereja yang sesungguhnya. Selamat ulang tahun yang ke-47. Semakin nyata karya bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.